yang menjadi penyebab bahwa ternyata DHE ini belum bisa maksimal, Bu Tari? Silahkan. Ya, memang, kami di pemerintah melihat ini satu game changer ya dengan adanya PP 36 nomor 20 tahun 2003 ini, 2023 dengan penempatan, devisa hasil ekspor ini bisa menjadi, sumber dana yang berkesinambungan gitu karena masuk akan menjadi devisa. Namun demikian tadi seperti yang disampaikan, diidentifikasi bahwa, ada sebanyak, 8 miliar US dollar ini masih parkir di luar. Nah, saya melihat beberapa faktor ini cukup, kompleks gitu ya. Pertama, adanya masih spread gitu ya atau, gap suku bunga falas yang cukup besar antara perbankan kita dengan luar negeri. Sehingga kalau melihatnya dari sisi eksportir, ini tentu akan mencari, imbal hasil yang lebih tinggi dengan penyimpanan dananya. Nah, kalau kita perhatikan gitu, keterkaitan antara, preferensi eksportir untuk menyimpan dananya di luar Indonesia, itu karena memang dari sisi aturan, untuk term deposit kita, 1 bulan gitu ya, ini kita masih dibatasi oleh aturan dari LPS gitu. Jadi penjaminannya sendiri masih pada rate 2,25 sehingga memang, menyebabkan suku bunga untuk, term deposit falas ini masih cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Kita bisa lihat bahwa di 1 bulan tenornya misalkan di, kita di Indonesia itu masih untuk falas ada di kisaran, 2,78 untuk tenor 1 bulan, sementara untuk di Singapura itu bisa 2,95 sampai 3,86 sehingga ini spread-nya cukup tinggi dan, alasan yang logis untuk setiap pelaku pasar untuk bisa mendapatkan margin yang cukup tinggi. Terlebih, untuk tenor yang lebih panjang misalnya yang ditawarkan di luar negeri itu bisa sampai 5%-an. Nah, hal ini menjadi, faktor yang salah satunya menjadikan eksportir, belum mau dengan sukarela menempatkan dananya di perbankan nasional. Kemudian, kebijakan stance-nya The Fed yang masih higher for longer juga menyebabkan para eksportir dan investor ini wait and see, sehingga, memilih untuk menyimpan dananya di instrumen yang sifatnya safe haven menjadi preferensi yang utama. Dan, saya melihat juga bahwa, banyak eksportir-eksportir dengan anak perusahaan yang juga, base-nya di luar negeri, di Singapura misalnya, dan kemudian mendapatkan pendanaan juga dari, luar gitu ya, tidak dari perbankan dalam negeri. Sehingga pada saat mendapatkan keuntungan ekspor itu juga tidak semua dapat diserap oleh, perbankan di dalam negeri sehingga tidak mendorong gitu cadangan devisa yang ada di kita. Nah, hal ini beberapa hal yang, apa ya, secara market memang mendorong, eee, perilaku logis dari eksportir untuk tidak secara sukarela menempatkan dananya. Nah, kemudian mungkin juga dari sisi pengawasan terhadap, pelaksanaannya. Kalau kalau dari sisi aturan kan sudah ada bahwa, sanksi gitu ya terhadap eksportir yang tidak comply ini ada diatur oleh PMK nomor 73 tahun 2023. Namun memang implementasinya ini betul-betul perlu diawasi, perlu penguatan, kerjasama multi pihak gitu. Di sini harus ada Bank Indonesia, kemudian OJK yang melihat bagaimana pergerakan, eee, apa namanya, arus, arus dana yang dimiliki oleh para eksportir ini betul-betul, parkirnya di dalam perbankan kita atau tidak. Saya kira mungkin itu selain dari memang secara ekspornya sendiri, kinerja ekspor kita memang melandai, sejalan dengan moderasi dari harga komoditas. Kalau kita lihat data dari BPS gitu ya, hingga Oktober ini memang terjadi penurunan, ekspor sebesar 10,43% dibanding periode yang sama di tahun 2022, yang mana pada saat tahun lalu itu masih kita menikmati, windfall dari harga, komoditas yang cukup tinggi dan secara kumulatif ini juga sama mengalami penurunan ekspor kita di kisaran 11,36%. Jadi secara alamiahnya juga ekspor kita memang menurun sehingga keuntungan ekspornya juga tidak banyak yang bisa diserap. Barangkali itu yang bisa, faktor-faktor yang menyebabkan kenapa banyak, eee, apa, hasil keuntungan dari eksportir itu tidak bisa diserap oleh perbankan kita di dalam negeri. Baik Bu Tari ya, di antaranya ada turunnya nilai ekspor dan juga memang kalau dilihat ada masa berlaku yang cukup singkat ya Bu, sehingga mungkin kurang menarik bagi Ya. pengusaha. Menarik jika kita membahas mengenai pengawasan Bu. Apakah Ibu melihat begitu ya, dari sisi pengawasan dan tentunya sanksi yang diberikan
masih kurang cukup bisa mendorong para pengusaha untuk bisa menyimpan dananya lebih lama lagi di dalam negeri? Atau mungkin ada cara lain lagi Bu yang lebih efektif jika kita membahas mengenai kebijakan ini, apa sebetulnya yang lebih tepat begitu untuk bisa Ya. dirubah atau mungkin direvisi? Ya, sebetulnya tadi yang saya sampaikan pertama, karena perilaku logis dari pelaku ekonomi ini people respond to insentif, sehingga kita harus memastikan dengan satu kebijakan ini bahwa eksportir ini tidak mengeluarkan kos yang lebih tinggi gitu. Jadi benefitnya yang harus dipastikan, sehingga yang harus diadres pertama adalah bagaimana di review RPP ini gitu ya, yang kemudian pemerintah di sini Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia akan melakukan kembali peraturan untuk memberikan insentif lebih. Nah, ini saya kira sudah tepat ya, karena dengan memberikan insentif dulu itu akan mendorong secara sukarela eksportir ini untuk menempatkan dananya di dalam negeri gitu. Sebelum melakukan istilahnya stick and carrot gitu ya, sebelum kita melakukan punishment kepada eksportir yang tidak comply, kita harus review dulu insentif yang kita berikan cukup logis atau tidak gitu. Sehingga eksportir itu bisa dengan alamiahnya untuk menyimpan dananya gitu. Kemudian dari sisi apa namanya comply gitu ya, compliance secara administratif memang ini cukup pelik ya, apa namanya, mekanisme atau bisnis proses dari ekspor impor ini memang harus betul-betul diawasi betul gitu ya, ada bea cukai juga di situ. Kemudian secara perbankan juga ada BI dan OJK harus mengawasi dengan ketat sehingga tidak ada celah-celah peraturan yang bisa dimainkan oleh para eksportir. Namun saya sangat menekankan sekali dengan solusi untuk memberikan insentif yang logis bagi para eksportir sehingga DHE ini betul-betul bisa berjalan optimal. Baik, artinya perlu ada insentif yang ditawarkan lebih menarik lagi begitu ya Iya, Bu lebih Tari? menarik lagi, betul. Betul sekali. Nah Bu Tari, mengamati mengenai pelemahan harga komoditas tentunya juga ini akan berdampak kepada ekspor. Nah Anda sendiri melihatnya jika pelemahan harga komoditas ini berlangsung cukup lama, bagaimana sebetulnya dampaknya? Iya, kalau kita lihat, dari sisi apa namanya, teori gitu ya, teori dulu, bahwa kalau terjadi pelemahan ekspor ini artinya demand terhadap barang dan jasa domestik kita tuh melemah. Melemah, kemudian permintaan terhadap rupiah ini juga akan menurun dengan sendirinya dan pada saat kondisi itu terjadi, akhirnya, nilai tukar rupiah kita akan terdepresiasi. Jadi penurunan, apa namanya, ekspor ini akan menurunkan nilai tukar kita, akan mendepresiasi nilai tukar rupiah. Kemudian di Indonesia, terlebih ketika struktur ekspornya sangat didominasi oleh kegiatan ekspor yang berbasis sumber daya alam, nah ini lebih berbahaya lagi. Karena ketika harga komoditas itu turun, kita tidak memiliki lagi windfall untuk bisa diserap menjadi keuntungan ekspor gitu ya. Sama-sama turun karena dominasinya oleh ekspor di bidang SDA. Sehingga ke depan ini harusnya apa Indonesia berupaya untuk melakukan reformasi struktural yang mengalihkan ekspor ini supaya tidak lagi berbasis terhadap komoditas atau SDA sehingga nanti lebih resilient terhadap shock di dalam maupun di luar negeri gitu. Saya kira karena memang apa namanya kondisi struktur industri dan ekspor kita sangat berbasis sumber daya alam sehingga ketika terjadi pelemahan atau moderasi harga komoditas ini akan menurunkan ekspor dengan sendirinya dan ini kuncinya tidak di jangka pendek tapi memang harus ada reform di jangka menengah panjang.